ini, orang berlomba-lomba membangun gedung walet karena memang sangat menjanjikan. Namun, sebagian orang yang memiliki keinginan untuk terjun dalam bisnis ini masih bingung harus mulai dari mana, bagaimana syarat-syaratnya, dan berbagai macam tetek bengeknya. Sudah mencari informasi pada beberapa orang, namun tetap saja merasa kurang yakin terhadap apa yang didengarnya itu. Nah, kali ini saya akan memberikan penjelasan secara mendetail dasar-dasar membangun gedung walet yang bisa Anda kembangkan sendiri. Pertama, habitat walet berada di gua yang memiliki suhu stabil dengan kelembapan yang pas untuk suatu koloni walet dalam berkembang biak. Jadi, dasar dari suatu gedung walet adalah bagaimana caranya mampu menghasilkan gedung yang memiliki suhu dan kelembapan stabil. Berbagai cara yang dapat dilakukan, mulai dari angin-angin yang dipersiapkan harus memadai. Semakin banyak angin-angin, tentunya akan membuat udara bebas masuk yang akan membantu kestabilan suhu ruang. Kelemahannya, jika membuat angin-angin yang banyak, akan susah mencapai kelembapan yang diinginkan. Maka dari itu, para petani walet berusaha memblok panas dari luar agar tidak masuk ke dalam gedung walet. Berbagai cara dilakukannya, mulai dari mempertebal dinding sampai melapisi styrofoam, kardus, atau sekam pada dinding-dinding dan langit-langit. Ketika kelembapan, maka banyak sekali keuntungan yang bisa diperoleh, mulai dari walet betah membangun sarang dan berkoloni di gedung Anda, sampai kualitas sarang yang dihasilkan. Jika kelembapan terlalu tinggi, sarang yang dihasilkan tidak akan maksimal. Bisa jadi sarang menguning atau bahkan burung walet tidak kunjung menyelesaikan sarangnya karena liurnya tidak bisa mengering. Selain dari itu, tingginya kelembapan ruang akan berakibat pada sirip yang akan berjamur, sehingga walet enggan membuat sarangnya, atau bahkan walet yang sudah membuat sarang kabur ke gedung lain. Banyak cara yang dilakukan petani walet untuk memperoleh kelembapan stabil. Beberapa di antaranya adalah membuat kolam, memasang pengabut, dan beberapa teknik lainnya yang merupakan hasil coba-coba para petani walet. Intinya, Anda harus berpikir bagaimana caranya kelembapan dalam ruangan tetap terjaga dan stabil. Setelah faktor suhu dan kelembapan, kita harus berbicara mengenai ukuran ruangan yang pas untuk burung walet. Menyangkut masalah ukuran, para pakar menyarankan minimal 4 meter. Berbagai percobaan yang telah dilakukan oleh pakar walet dan menemukan bahwa standar patokan ukuran yang paling baik adalah 4 meter. Salah satu tujuannya adalah untuk mempermudah walet melakukan manuver. Berdasarkan berbagai pengalaman, bahwa gedung walet dengan ukuran minimal 4 meter lebih baik perkembangannya dibanding dengan ukuran yang lebih kecil. Ukuran juga tidak bagus terlalu besar. Alasannya, karena walet tidak merasa nyaman. Itulah sebabnya disarankan gedung walet yang luas harus disekat. Ukuran sekatnya kembali ke poin pertama, yaitu minimal 4 meter. Dikasihkan oleh petani walet adalah 2 meter, 2,5 meter, 2,75 meter, dan 3 meter. Semakin tinggi, semakin baik menurut pakar walet. Namun, kita harus berbicara faktor efisien dan efektivitas. Kalau pengalaman membuktikan ukuran 2 meter atau 2,5 meter, walet masih bisa betah dan mau membuat sarang serta berkoloni di gedung tersebut, kenapa harus membuat yang lebih tinggi? Semakin tinggi tentunya akan mengeluarkan budget yang lebih besar. Maka tergantung Anda mau pilih yang mana.
Setelah keempat faktor di atas, membahas soal sirip yang tentunya tidak kalah penting. Pada umumnya, petani walet menggunakan kayu sebagai sirip untuk wadah walet membuat sarang. Sirip haruslah bahan yang mudah dihinggapi walet, tahan terhadap pelapukan, serta memiliki pori-pori yang cukup. Tujuannya adalah untuk memudahkan liur walet menempel. Agar walet mudah hinggap, sirip dari kayu biasanya diberikan coretan atau alur paritan sebesar ujung paku. Selain dari itu, biasanya petani walet menempelkan berbagai bahan alami seperti besek, kardus, styrofoam, dan lain-lain. Tujuannya adalah mempermudah walet untuk hinggap. Anda juga harus memperhatikan penggunaan bahan tambahan ini. Jangan sampai malah merugikan, seperti mempermudah tumbuhnya jamur pada sirip, sampai pada faktor bercampurnya sebagian bahan tambahan tersebut dengan sarang walet yang akan menurunkan harga. Nah, ini yang sering menjadi bahan perbincangan. Konon katanya, suara walet sangat berperan dalam keberhasilan petani walet. Tapi seperti yang kita ketahui bersama, semua memiliki peran dalam keberhasilan. Walaupun suara panggil walet Anda bagus, tapi kondisi yang lainnya tidak sesuai dengan apa yang dibutuhkan walet, maka kecil kemungkinan akan berhasil. Suara walet dapat dibagi menjadi 3, yaitu suara panggil, suara tarik, dan suara inap. Suara panggil berfungsi untuk memanggil walet untuk mendekati gedung. Suara tarik untuk menuntun walet masuk ke ruang inap. Dan suara inap. Tata letak Twitter, tidak Anda harus merujuk pada teknik pemasangan Twitter yang dilakukan oleh para petani walet sukses. Yang menjadi perhatian adalah fungsi utama Twitter inap adalah untuk memancing walet menginap dan membuat sarang. Selain itu, berfungsi juga sebagai pijakan awal untuk walet. Itulah sebabnya sedapat mungkin diposisikan agar walet mudah hinggap. Jangan memasang Twitter secara miring atau menyudut, karena fungsi kedua tidak dapat terpenuhi, yaitu tidak bisa difungsikan sebagai pijakan walet. Sementara tata letak Twitter tarik juga macam-macam. Ada yang meletakkan di sisi tengah, antara ruang atau lubang, antara lantai, ada juga meletakkan di sudut lubang. Namun kenyataannya, banyak petani walet mengaplikasikan Twitter tepat di sisi lubang antara ruang dan menggunakan 2 atau lebih Twitter, tergantung ukuran lubang. Sekat ruangan dan sekat gantung. Sekat full adalah sekat yang dibuat mirip seperti kamar rumah. Sementara sekat gantung adalah sekat yang dipasang menggantung di sirip dengan ukuran bervariasi tergantung pengalaman para petani walet. Pertanyaan yang muncul, apakah sekat perlu? Hal ini harus disesuaikan dengan kondisi ruangan. Kalau ruangan terlalu luas, maka dibutuhkan sekat. Namun, kalau ruangan kecil, ya nggak usah disekat. Tujuan utama sekat adalah untuk memberi rasa aman dari walet, namun tidak membuat walet kesulitan manuver. Sekat full juga berfungsi untuk menstabilkan suhu ruang agar tidak mudah berubah. Sehingga, sekat efektif adalah sekat yang memiliki 2 fungsi tersebut. MB ini memiliki ukuran bervariasi. Ada yang suka dengan ukuran kecil, ada pula yang suka dengan ukuran besar. Semua jenis ukuran tersebut tentunya memiliki keunggulan dan kelemahan. Kalau lubang masuk burung memiliki ukuran yang besar, maka akan mempermudah walet masuk. Walet yang mencoba masuk dari arah depan maupun dari sudut gedung tidak kesulitan.
Faktor petani walet tidak menggunakan LMB yang besar adalah menghindari binatang pemangsa walet seperti burung hantu. Semakin besar LMB, maka semakin besar peluang burhan masuk dengan mudah. Selain itu, faktor pencurian sarang walet. Jika LMB terlalu besar, maka pencuri sangat mudah masuk melalui LMB tersebut. Maling akan memanjat dengan menggunakan tali dan masuk melalui LMB. Mereka yang menggunakan LMB besar memiliki cara untuk menghalau burhan. Misalnya, memasang jarum pada bibir LMB, memasang lampu yang dinyalakan pada malam hari, dan sebagainya.